Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7 Magelang di ibadah Minggu pada tanggal 19 Desember 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya akan bacakan sedikit pengumuman yang ada di buletin. Seperti biasa, terdapat pokok-pokok doa yang dapat dituakan oleh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di rumah masing-masing, dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Suratinah Basri pada tanggal 20 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk persembahan dan laporan-laporan yang lain bisa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian simak dalam buletin. Dan saya juga mengingatkan untuk agenda Natal kita di tanggal 24 Desember nanti kita akan ada berbagi sembako, dan di tanggal 25 Desember kita akan ada ibadah Natal di gereja ini pada pukul 8 pagi. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pada saat ini. Mari kita ambil saat teduh kita sejenak. Mari kita layakkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan terlebih dahulu. Kita minta pengampunan atas apa yang telah kita lakukan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Mari sama-sama katakan, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan puji-pujikan ini. Mari kita lambaikan kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Katakan, Dia datang dalam, Dia datang dalam terang. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari Bapak Ibu kita lebih lagi datang ke hadirat Tuhan. Kita katakan bersama, kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam kegelapan pun sirna, umat
dan ajaib. Tuhanku, katakan layak disembah. Kau raja segala raja, layak disembah. Kau raja segala raja. Hatiku bernyanyi Tuhan, hatiku bernyanyi Kau besar. Sekali lagi katakan layak disembah. Kau raja segala raja, layak disembah. Kau raja segala raja. Hatiku bernyanyi Kau besar. Besar Allahku, besar Allahku, selamanya besar. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Engkau boleh mengumpulkan kami, jemaat-Mu, untuk datang ke hadirat-Mu di gereja ini. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang akan mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Kau layakkan kami dan terima sembah pujian kami ya Tuhan. Kau berkati setiap acara yang akan kami lakukan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Kau sendiri yang berkarya atas ibadah pada hari ini. Kau berkati jika nanti kami akan mendengar sedikit firman dari hamba-Mu Pendeta Trio Santoso. Kiranya Kau juga berkati, biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja atas hamba-Mu ini. Dan Kau juga berkati setiap kami yang datang ke tempat ini, sehingga Kau juga menurunkan Roh-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau maksud di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini yang dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara untuk duduk. Dalam Filipi 2 ayat 10-11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nyanyian pujian nomor 49. Jamkan lagu yang merdu, jamkan malam yang berseru, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turut malah bermada, Yesus anak Al-Rahim lahirnya di Bethlehem. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja, Kristus junjungan surga, Ia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, lahir di bumi. Allah dan insan layaklah dinobatkan, tinggal serta manusia, Immanuel namanya. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Kami mohon dengan kasih untuk Mbak Ella dan Mbak Ellen
untuk membantu dalam mengitarkan kantong persembahan. Bait ketiga Raja Salam yang benar. Salam yang benar, maha tinggi dan besar, sumber hidup dan terang, tabib agung yang menang, yang menghampakan diri jadi hamba ilahi, lahir bagi manusia dan memberi sejahtera. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Mari Bapak Ibu kita kembali bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita pada hari ini. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami telah Engkau beri kesempatan kembali ya Tuhan untuk memberikan sedikit apa yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan-Mu yang telah Engkau gerakkan untuk memberi persembahan ini. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah lagi ya Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati persembahan yang telah Kami berikan ini. Kiranya semuanya nanti hanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam perluasan kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pas ini kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelumnya nyanyian pujian nomor 57, Tahta-Mu Kau tinggalkan. Tahta-Mu Tuhan telah Kau tinggalkan, menjelma jadi manusia. Di seluruh kota tempat tak ada bagi lahir-Mu ya Raja. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagi-Mu. Bait ketiga, datang-Mu Tuhan membawa firman. Datang-Mu Tuhan membawa firman, pelepas umat manusia. Namun Kau terima derita dan cerca hingga mati di Golgota. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagi-Mu. Mari kita akan berdoa. Ku datang Tuhan bagi-Mu di saat kami akan merenungkan firman-Mu. Kami bersama-sama berserah penuh ke dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah karya Roh Kudus terjadi atas kami semua. Ketika kami mau mendengar firman-Mu, ketika kami mau senantiasa datang ke hadirat Tuhan, biarlah kami boleh mengerti, memahami akan firman Engkau. Dan firman Engkau menjadikan berkat di dalam kehidupan kami dan menjadikan kekuatan di dalam iman kami, dan kami tetap dan terus setia di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anakku terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Yohanes. Ketika kita kembali merenungkan akan firman Tuhan,
ketika kita kembali datang ke hadirat Tuhan di saat-saat Natal. Kita sudah mempersiapkan beberapa saat kemarin apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus. Berkat yang besar, yang luar biasa, dengan keadaan kelahiran yang sangat-sangat kontras, dalam arti bertolak belakang. Ada suatu berkat yang luar biasa yang kita terima, tetapi dalam keadaan saat itu kedatangan sosok yang akan memberikan itu dalam keadaan yang tidak secara dunia. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Sehingga kelahiran Tuhan Yesus menjadikan sesuatu yang fenomena yang luar biasa. Terkadang diperhadapkan bagaimana manusia untuk bisa menerima itu. Tetapi inilah karya terbesar akan Allah untuk kita umat manusia. Jadi firman Tuhan saya ambil, mungkin Bapak Ibu sudah hafal dengan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang kekal. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, karya terbesar Allah dalam Natal yang menjadikan kita sukacita, walaupun sebetulnya Tuhan dalam keadaan sebagai manusia dalam keadaan sungguh yang menyedihkan, lahir dalam palungan, dalam keadaan pribadi yang tidak mampu setiap orang untuk menerimanya. Ketika dia lahir dari perawan Maria, dan sampai saat ini banyak orang yang mendiskusikan apakah mungkin Allah menjelma menjadi manusia. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, kita sungguh-sungguh amat sangat yakin akan itu. Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Karena ini adalah karya terbesar Allah yang terjadi di dalam kehidupan akan umat manusia. Kadang orang mengatakan, loh Pak, karya terbesar itu ya Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya termasuk kita. Boleh, tidak apa-apa. Tetapi karya Allah yang lebih besar adalah ketika karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Natal itu sudah terjadi dan kita mendapatkan akan karya Natal itu, yaitu karya terbesar Allah. Mengapa saya katakan demikian? Natal menjadikan momen yang sukacita bagi kita semua. Walaupun banyak orang mengatakan, tetapi endingnya ya hanya untuk kita, gitu kan? Untuk kita lagi. Natal kita sukacita, endingnya untuk kita. Puji Tuhan, apa yang kita programkan bagi-bagi sembako sudah berjalan dari mulai ulang tahun kemarin. Sekarang masih ada beberapa paket. Puji Tuhan kita bisa memberkati lingkungan. Kemarin saya drop ke Pak RT, bukan hanya RT kita sini tapi juga RT sebelah. Mereka mengucapkan terima kasih sekali. Kita bisa diterima oleh karya terbesar. Sebagian kita umat Tuhan, kita merasakan hal yang luar biasa, sehingga ketika Natal itu tiba, bagaimana kita memperbaharui akan keadaan kita. Sehingga kadang ada orang yang mengatakan, itu imannya iman Natalan kan, itu kan, kalau jadi, tetapi yang jelas Bapak Ibu, bagaimana Natal itu menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang merasakan begitu luar biasanya sukacita itu. Karya itu terjadi karena apa? Karena Allah memberikan kasih-Nya yang utuh untuk kita. Jadi karya terbesar ini karena apa? Karena Allah memberikan kasih-Nya yang utuh kepada kita. Karena begitu besar. Ini adalah karya yang kasih utuh. Kalau Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya termasuk kita, Dia mengatakan sungguh amat baik.
Tetapi bagaimana ketika manusia jatuh di dalam dosa? Allah punya rencana yang indah. Dia datang ke dunia untuk menjelma menjadi manusia, untuk menggantikan kita. Yang harusnya kitalah yang disalibkan, Dia menggantikan kita karena kasih-Nya. Jadi karya terbesar Allah terjadi karena Dia memberikan kasih yang utuh untuk kita, umat manusia, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku semua. Kalau tidak dengan kasih, mana mungkin Allah mau untuk menjelma menjadi manusia? Karena sayangnya Dia kepada kita. Itu yang pertama. Jadi tadi katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang berikutnya dikatakan di situ, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karya terbesar Allah terjadi ketika Dia memberikan yang terbesar. Memberikan yang terbesar, memberikan yang terbaik, memberikan harta yang paling besar yang Dia miliki. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dalam arti saya mengatakan di sini, Allah menjelma menjadi manusia. Kadang orang berpikir, kenapa tidak langsung Allah saja yang turun dalam bentuk Allah? Nanti tambah geger. Tetapi Allah menjelma menjadi manusia, menjadi sosok pribadi manusia sejati. Dan Dia dikatakan Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Karena karya ini, karya penjelmaan ini berhubungan dengan bagaimana ketika Tuhan Yesus nantinya dikorbankan menjadi korban untuk keselamatan kita. Karena keselamatan umat manusia yang terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam perjanjian lama, bagaimana ketika Abraham dituntut kesetiaannya untuk memberikan anaknya Ishak untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Allah, menjadi pribadi yang kudus dengan Allah. Dia memberikan hartanya yang dinanti-nantikan, yaitu anaknya sebagai pengganti akan tahtanya. Allah ingin penjelmaan di dalam Tuhan Yesus ini menjadi karya terbesar karena Dia memberikan yang terbesar yang Dia miliki, yaitu anaknya yang tunggal. Ketika Yesus lahir menjadi manusia sejati, tahta kemuliaan ditinggalkan agar Dia bisa memberikan akan kuasa kemuliaannya untuk umat manusia menjadi kudus. Kita menjadi kudus, kita menjadi suci sehingga kita bisa masuk ke dalam kemuliaannya, tempat dan bait-Nya yang kudus. Bukan dengan darah domba yang menggantikan Ishak, tetapi dengan darah-Nya sendiri yang ditumpahkan di kayu salib. Jadi inilah karya terbesar yang kedua di dalam ayat ke-16 di dalam Yohanes 3 ini. Dan berikutnya dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karya terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia, terlebih kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, adalah Dia memberikan akan, dikatakan tadi dalam firman Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah ingin kasih yang dan kemuliaannya itu diberikan untuk semua orang. Dikatakan tadi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Allah tidak ingin lagi melihat sosok-sosok akan umat khusus Bani Israel pada waktu itu. Tetapi kasih-Nya itu diberikan kepada semua orang karena Allah ingin agar semua umat manusia itu kembali kepada Dia di surga. Saya sering mengatakan, satu kali untuk selamanya, satu kali untuk
semuanya. Dan satu kali untuk segalanya. Untuk segala dosa kita, untuk semua umat manusia, dan untuk selamanya. Dari lahirnya Tuhan Yesus, dari kematian Tuhan Yesus sampai sekarang, sampai Maranatha. Kasih-Nya terus terjadi kepada setiap orang yang mau percaya. Bahkan Tuhan terus menunggu akan orang-orang, pribadi-pribadi yang mau percaya, agar mereka semua mendapatkan akan keselamatan itu. Bukan hanya kepada orang-orang majus dalam kelompok yang level tinggi, tetapi juga para gembala-gembala yang kelompoknya rendah. Semua Tuhan ingin tarik kembali ke hadirat-Nya dengan lahirnya Tuhan Yesus. Dikatakan ayat berikutnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, karya terbesar terjadi atas ayat ini. Yang keempat adalah Dia memberikan yang terbesar, yaitu hidup yang kekal. Ini yang terus harus kita kuatkan iman kita, harus termeteraikan di dalam diri kita. Karya Natal yang saat ini kita akan sambut bersama-sama, ingat kembali, adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada Allah untuk kita semuanya, yang diberikan Allah untuk kita semuanya. Jadi Dia memberikan kasih-Nya yang utuh. Dia memberikan akan kasih-Nya untuk semua orang. Dia memberikan akan karyanya. Yang keempat adalah Dia memberikan hidup yang kekal, hidup yang langgeng, bukan hidup di dunia ini. Kalau selama kita hidup di dunia ini, banyak beban permasalahan yang ada, yang datang, yang menghantui kehidupan kita. Tetapi hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga adalah hidup dalam kemuliaan. Dikatakan melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu bukan di dunia ini, karena dunia ini hanya sementara. Hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus, sehingga membawa kepada kita kelak dikatakan oleh Tuhan Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kasih-Nya yang begitu besar untuk kita semuanya. Kasih-Nya diberikan untuk kita, agar kita disucikan, agar kita dikuduskan, agar kita bisa masuk ke hadirat-Nya, dan kita menikmati akan kemuliaan-Nya. Sehingga akan dikatakan, hai hambaku yang setia, masuklah bersama-sama menikmati akan kemuliaan Allah. Nah, dengan event Natal ini, jangan sia-siakan karya Allah yang terbesar itu. Jangan sia-siakan akan kasih Allah yang besar itu, yang utuh itu. Jadilah penerima-penerima karya terbesar itu, dengan kita tetap berpegang dan melakukan akan karyanya, setia, taat, terus sampai Maranatha. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah tetap di dalam Dia, berakar di dalam dan dibangun di dalam Dia, bertumbuh teguh di dalam Dia, dan hati kita melimpah dengan syukur karena kita sudah ada di dalam karya Natal ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang walaupun sebentar di saat-saat ini Tuhan. Biarlah karya Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kami semua, sehingga firman yang boleh kami renungkan tadi akan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah karya terbesar Allah tetap dan terus boleh kami miliki dan boleh kami pegang sampai akhir hayat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman Engkau ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan pujian Ku kagum akan Engkau. Kita akan berdiri bersama-sama. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Silakan duduk. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk syafaat kita. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terus kami menyerahkan negara bangsa kami dalam tangan kuasa Engkau. Biar Tuhan terus berkarya atas bangsa kami, terlebih di dalam bangsa kami keluar dari pandemi ini. Tuhan menolong, Tuhan melawat akan bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami akan terbebas dari pandemi ini. Oleh karena Tuhan memberkati para pemimpin kami, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa atas keadaan bangsa kami saat ini. Bapa dalam surga, saat ini kami juga terus menyerahkan di saat-saat akan umat-Mu mengingat merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus. Biar Tuhan juga melawat seluruh umat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan. Biarlah di dalam event Natal ini Tuhan, di tahun ini kami terus boleh memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan Tuhan terus berkarya atas kami semua anak-anak-Mu. Bapa dalam surga, Engkau juga terus berkati setiap kehidupan pribadi-pribadi kami semuanya. Tuhan terus berkati dengan berkat kekuatan iman untuk kami semua Tuhan. Terus Tuhan tambah-tambahkan agar kami semakin kuat, kami semakin setia di dalam Tuhan Yesus. Engkau juga terus berkati setiap pribadi-pribadi kami, baik yang saat ini ada di gereja, baik saat ini yang ada di rumah, dengan berkat kecukupan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan terus memberikan akan keberhasilan, Tuhan terus menolong, membimbing di dalam setiap karya, setiap pekerjaan, setiap usaha, akan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk senantiasa mensyukuri setiap berkat Tuhan melalui pengabdian kami. Engkau juga berkati dengan kesehatan kami semua ya Bapa. Di saat-saat sekarang ini
Biarlah sukacita ilahi Tuhan terus terjadi dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terlebih kami serahkan seperti Pak Yanto, kami terus serahkan tuh bagi Cokaku. Biarlah Tuhan terus memberikan akan pemulihan kesehatan kepada mereka. Dan juga kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau kalau ada di antara saudara-saudara kami yang lemah dalam tubuh mereka. Biarlah Tuhan menjamah dengan kasih dan kuasa Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan biarlah Tuhan juga terus berkati akan setiap keluarga-keluarga yang ada. Biarlah kasih Kristus yang menaungi setiap keluarga-keluarga yang ada, sehingga sukacita sejahtera Tuhan terus ada di dalam setiap kehidupan kami semua, di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing ya Bapa. Engkau juga terus berkati anak-anak-Mu Tuhan, generasi penerus bagi umat Tuhan, bagi gereja ini juga. Baik mereka yang masih balita, Tuhan berkati dalam pertumbuhan fisik dan iman mereka. Remaja pemuda dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka ke depan, pekerjaan teman hidup mereka, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Ketika anak-anak-Mu setia, maka Tuhan yang setia memberikan masa depan yang cerah, yang terbaik untuk mereka semuanya Pak. Dan bila Tuhan kalau ada beban permasalahan dalam kehidupan setiap saudara-saudara kami, Tuhan yang empunya kuasa, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang empunya hidup kami akan senantiasa menolong. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan jalan keluar kepada kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan Allah Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami terkasih akan Bu Basri, di mana Tuhan memberikan akan usia yang baru. Kalau besok berulang tahun, Tuhan Kau berkati dengan kasih, dengan berkat yang daripada Tuhan. Dan juga Tuhan, ketika saudara kami terkasih Bu Basri, Tuhan berkati dengan Pak Basri yang Tuhan telah panggil kembali ke pangkuan-Mu, yang kurang lebih hampir 40 hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati akan Bu Basri dengan segala apa yang saat ini dilakukan. Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertai Bu Basri. Biarlah Tuhan di dalam kehidupannya saat ini, Tuhan terus menaunginya dengan segala apa yang diusahakan. Tuhan berkati, apa yang dirindukan Tuhan berkati, dan biarlah kesetiaan di dalam Tuhan Yesus Tuhan jadikan pancaran terang kasih Kristus-Mu, baik untuk keluarga besar daripada Bu Basri maupun keluarga besar daripada almarhum Pak Basri ya Bapak. Tuhan terus menaungi Bu Basri, Tuhan terus menyertainya dengan kasih, berkat, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya Bu Basri di dalam usia yang baru. Tuhan juga terus berkati Bu Basri di dalam masa Pak Basri Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa dalam surga atas saat yang indah ini. Kami telah boleh memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan biarlah Bapa, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di siang hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang daripada Roh Kudus yang tercurah untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati. Mohon kesabaran sebentar.